Halo semuanya, selamat datang channel Autodiver. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Mudik Install kali ini disajikan dengan format review singkat masing-masing mobil yang dipilih oleh masing-masing tester. Nah, di samping saya sudah ada BMW i4 yang menjadi teman saya berlibur selama Mudik Install 2023 ini. Lantas seperti apa kelebihan dari mobil ini? Ikuti terus videonya. Yang pertama ada dari segi desain eksterior. BMW i4 ini berbeda dengan mobil-mobil listrik BMW lainnya. Ya, ada sih memang i7 yang mengambil basic dari seri 7. i4 ini dia mengambil basic dari BMW seri 4 Grand Coupe. Dan mobil ini, biarpun dia mobil listrik, tapi tampilannya itu mirip dengan mobil-mobil bermesin konvensional. Nih, bisa lihat di bagian depannya. Kalau plat nomor tidak bawahnya itu berwarna biru, Anda pasti mengira mobil ini adalah mobil mesin bensin biasa. Nyatanya tidak, mobil ini adalah mobil listrik dari BMW dan desainnya menurut saya ini adalah sebuah sedan yang sporty, sedan yang dinamis. Kemudian sebagai standar, BMW i4 yang hadir di Indonesia adalah varian M Sport Pro eDrive 40 yang mesinnya cukup bertenaga. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Oh iya, gak kelihatan apa-apa. Karena memang semua mobil listrik BMW itu tidak pernah diekspos untuk bagian motor listriknya. Tidak hanya BMW, sebenarnya Mercedes-Benz juga melakukan hal yang serupa. Tetapi di balik plastik cover ini, dia tersimpan motor listrik yang tenaganya sangat buas. Motor listrik ini tenaganya mencapai 340 horsepower, torsi 430 Nm, baterainya berkapasitas 80,7 kWh, dan yang paling penting adalah jarak tempuhnya mencapai 590 km. Ya memang ada mobil listrik yang jarak tempuhnya lebih jauh lagi yang dipakai oleh Mas Fitra Eri, yaitu Mercedes-Benz EQS yang jaraknya itu mencapai 770 km. Tapi ya nggak apa-apa karena saya hanya menggunakan mobil ini dalam kota saja. Tetapi dengan 590 km tentunya saya tidak akan repot sedikit-sedikit mencari tempat pengisian daya gitu. Jadi rasa ini sangat cocok untuk teman saya berlibur bersama keluarga. Sekarang kita lihat bagasinya, karena ini sebuah sedan, ya kami tidak mengharapkan kapasitas bagasi yang besar, tapi cukup besar ini. Karena ini merupakan sedan coupe, bukan sedan full size sedan seperti BMW seri 3. Ini adalah pengisian daya, jadi ini rasanya cukup lah untuk membawa barang saya bersama keluarga yang mungkin berlibur tidak jauh-jauh banget dari Jakarta, atau bahkan hanya di dalam kota saja. Kemudian untuk penutupan bagasinya sudah full elektrik. Dan untuk ruang kabinnya sendiri, BMW i4 ini sudah mengadopsi teknologi BMW terbaru, seperti yang pertama ini. Layar instrumen cluster dan iDrive ini sudah dibuat menyatu dengan curve display seperti ini, jadi dia tampak modern, tampak futuristik. Kemudian iDrive sudah iDrive generasi ke-8. Instrumen clusternya juga, ini juga desain terbaru dari BMW yang ya cukup atraktif, lebih atraktif dibandingin dulu, tapi mungkin perlu diakui tidak seatraktif milik Mercedes-Benz karena dia pengaturan desain ini sebenarnya itu saja, nggak bisa banyak gitu. Kemudian untuk kemudahan sendiri, ini mobil ini juga masih sangat fleksibel, seperti cup holder dia ada 2 di bagian sini, kemudian di bagian door trim ada masing-masing 1. Kemudian di bagian belakang juga rasanya untuk duduk di bagian belakang juga cukup enak, cukup nyaman gitu. Ruang kaki juga cukup luas, meski kekurangan dari mobil yang mengambil basic dari mobil mesin bensin konvensional adalah dia tidak dirancang khusus untuk mobil listrik. Jadi ada channel seperti ini di bagian belakang, jadi rasanya kurang praktis gitu. Tapi rasanya masih nggak apa-apa. Kemudian fitur juga mobil ini sangat lengkap. Dia sudah dilengkapi dengan konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto yang bisa dikoneksikan secara wireless. Kemudian di bagian ini, nah ini dia ada adaptive cruise control dan ada juga ini lane keeping assist. Mungkin ini BMW di bawah 2,5 miliar pertama yang menggunakan fitur radar selengkap ini. Di BMW seri 3 LCI itu tidak ada, kemudian di BMW X7 yang sebelum facelift itu juga tidak ada, yang facelift sekarang ada. Dan ada wireless charger di bagian tengah sini. Kemudian ini tuas transmisi seperti ini. Anehnya, dia tuas transmisinya masih menggunakan tuas transmisi yang model lama gitu. Kalau di BMW seri 3 malah dia tidak menggunakan tuas lagi, hanya pilihan transmisi yang berbentuk yang kecil gitu dimensinya. Nah, menurut saya sebagai saya yang memilih BMW i4 ini untuk berlibur, ini sebenarnya cukup direkomendasikan untuk Anda bersama keluarga kecil dan mungkin jaraknya itu tidak terlalu jauh dan
liburan tidak terlalu lama gitu. Karena kenapa? Yaitu dari kapasitas bagasinya memang dia tidak sebesar misalkan SUV, kemudian jarak tempuhnya hanya 590 km. Bukan hanya sih sebenarnya, tapi memang mungkin tidak sejauh misalkan Mercedes EQS yang jaraknya 700 km. Kemudian ya itu, ini sebuah sedan gitu, jadi tidak terlalu fleksibel ketika membawa mobil ini di medan-medan jalan yang Anda kurang ketahui gitu. Misalkan medan jalan yang rusak, itu rasanya kurang cocok. Nah, kalau Anda punya dua pilihan antara memilih BMW iX atau i4, ya pasti iX sih, karena dia SUV, tentu dia kapasitas bagasi lebih luas, kemudian lebih fleksibel ketika dibawa ke jalan-jalan yang kurang bagus medannya, itu akan lebih menyenangkan. Tapi nggak apa-apa, karena i4 ini tetap kami menilai sangat rekomen untuk Anda gunakan berlibur, khususnya di dalam kota Jakarta atau di sekitar Jabodetabek atau daerah yang Anda ketahui medan jalannya seperti apa. Oke, impresi pertamanya adalah mengendarai mobil ini tentu halus karena mobil ini merupakan mobil listrik. Kemudian yang kedua adalah tenaganya instan sekali, gila tenaganya. Benar-benar ya karena memang di atas kertas ini tenaganya 340 horsepower, torsinya 430 Nm. Ketika Anda masukkan ke mode sport, kemudian menekan pedal gas penuh seperti ini. Instan sekali. Memang mobil listrik itu dia memiliki figur tenaga yang instan ya memang, dan dia tidak ada peak power tertentu gitu, jadi flat rata gitu untuk power bandnya. Kemudian baterai ini sekarang saat ini 63% baterainya, dan dia masih bisa menempuh jarak 241 km dengan AC yang paling dingin ini 19,5 derajat, terus kipasnya 2. Jadi rasanya ini mumpuni sekali ya untuk jarak tempuhnya i4 ini. Kemudian yang menyenangkan lainnya adalah ini dia, adaptive cruise control yang dilengkapi dengan lane keeping assist. Jadi ketika Anda berada di tol jor, ini sekarang saya berada di tol jor, kemudian macet, ya udah tinggal aktifkan saja, tinggal lepas tangan. Enak sekali ini. Kemudian untuk suspensinya ya, ini rasanya karena mungkin mobil ini basicnya itu benar-benar dari mobil BMW biasa, BMW yang bermesin bensin biasa, konvensional. Itu karakternya itu memang mirip sekali dengan BMW seri 3, kemudian dengan BMW seri 4 Coupe itu mirip sekali. Dimana dia untuk peredaman bagian depannya itu lebih empuk dibandingkan bagian belakang. Itu ciri khas dari BMW model terbaru itu. Rasanya seperti itu, tetapi sisi positifnya adalah dia handlingnya sangat baik, dia nyaman, dipadukan dengan handling yang baik. Itu adalah sebuah kelebihan dari model BMW seperti ini. Melakukan manuver. Ini rasanya saya menggunakan BMW i4 ini, selain saya menghemat pengeluaran karena tidak mengeluarkan BBM, hanya mengecas saja. Tentu pengisian daya listrik itu lebih murah jauh dibandingkan pengisi BBM. Yang kedua, saya itu akan menikmati performa mobil ini di dalam kota Jakarta. Ya mungkin jauh dikit lah, bisa ke Bogor atau ke Bandung, tapi rasanya lebih memuaskan ketika merasakan performa dari BMW i4 ini di dalam kota Jakarta saja. Oke, jadi begitulah hasil review singkat saya. Kenapa saya memilih BMW i4 ini selama mudik install 2023. Nah, lantas apakah BMW i4 ini memenuhi ekspektasi saya selama berlibur? Nah, Anda bisa mengetahui di Instagram pribadi saya @aditwidiutomo atau di Instagram @autodriver_. Tonton juga review singkat tim Autodriver lainnya hanya di YouTube channel Autodriver. Dan saya Aditya Widiutomo selaku reviewer dari Autodriver mengucapkan selamat lebaran bagi Anda yang merayakan, dan juga bagi Anda yang melakukan perjalanan mudik, hati-hati di jalan. Bye-bye.